Semuanya, nama saya Ersantanius dari kelas 10 IPA. Hari ini saya ingin mempraktekkan tugas PPKN, yaitu buatlah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945. Yang A. Suprastruktur dan infrastruktur politik. Sistem politik terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Menurut Pak Pamuji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Dengan demikian, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input, masukan, ataupun output hasil, yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur terjalin suatu hubungan yang fungsional. Ada 4 ciri khas dari sistem politik yang membedakan sistem dengan sistem sosial yang lain. Pertama, daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat. Yang kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Ketiga, hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Keempat, keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Yang selanjutnya adalah infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi jika diklasifikasikan, terdapat 4 kekuatan sebagai berikut: partai politik, kelompok kepentingan interest group, kelompok penekan pressure group, media komunikasi politik. Yang B, lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan MPR. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Ketiga, Dewan Perwakilan Daerah DPD. 4, Presiden atau Wakil Presiden. Kelima, Mahkamah Agung. Keenam, Mahkamah Konstitusi. Ketujuh, Komisi Yudisial, dan 8 adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya C, tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi politik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Yang pertama adalah unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Ketiga adalah unsur warga masyarakat stakeholders. Yang D, partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Pertama, di lingkungan sekolah, pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PMR, paskibra, dan sebagainya. Yang kedua adalah pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS
atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Ketiga adalah forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Contoh-contoh di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah forum warga, kedua pemilihan ketua RT, RW, kepala desa dan ketua organisasi masyarakat dan sebagainya. Tiga pembuatan bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, LMD dan sebagainya. Di lingkungan negara, pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung dalam kurung pilkada. Aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan.